Nah, kalau kemudian ada cerita bahwa mereka memilih Pak Prabowo dalam tekanan karena kartu trufnya dipegang, saya kira Mas Hasto harus menjelaskan partai mana, ketua umumnya apa, untuk kasus apa, siapa yang menekan, siapa yang ditekan. Adalah Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan yang pertama kali melemparkan pernyataan tentang adanya tekanan kekuasaan hingga kartu truf ketua umum partai politik terkait pencalonan Gibran sebagai kontestan Pilpres 2024. Benarkah ketum parpol yang dimaksud Hasto berasal dari Koalisi Indonesia Maju? Partai politik Koalisi Indonesia Maju pun membantah tudingan Hasto. Karena yang saya tahu semua partai politik yang mendukung Pak Prabowo itu orang yang merasa enjoy dengan suasana yang kita bangun. Kami menentukan pilihan ini murni berdasarkan hati nurani kami, bukan berdasarkan tekanan politik dari manapun. Kita tidak pernah juga berprasangka bahwa partai-partai yang tidak mendukung Pak Prabowo itu kemudian juga di dalam tekanan, dalam sebuah genggaman, ancaman. Kartu truf bisa diartikan sebagai kartu terakhir untuk menghalau manuver politik lawan. Putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres diduga menjadi awalan mempersiapkan jalan putra sulung Presiden Joko Widodo menjadi kontestan di Pilpres 2024. Namun, putusan Paman Gibran Anwar Usman berbuntut panjang. Mulai dari 9 hakim konstitusi yang digugat ke Mahkamah Kehormatan MK, ini perlu diketahui, ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Ya. Seluruh dunia, semua hakim dilaporkan melanggar kode etik. Baru kali ini. Bukan soal Gibrannya yang mau kami halangi begitu ya, atau misalnya kami tidak suka Pak Anwar Usman, bukan itu. Tapi kami melihat MK ini sekarang legitimasinya menurun. hingga netralitas Presiden Joko Widodo yang diragukan. Jangan menggunakan diksi kita orang-orang timur yang menggunakan diksi perang terbuka. Benny Kaharman harus ingat bahwa Jokowi itu presiden yang bukan ketua umum partai. Untuk saya ini sulit apakah untuk menepis keraguan di masyarakat. Kok tidak tahu malu ya? Saya mengajak untuk menjaga bersama-sama agar pemilu berjalan dengan damai. Pastikan ASN itu netral. Itulah panggung depan politik Indonesia yang kian ramai. Ada kartu truf, ada saling kunci, ada yang mengatur posisi. Itulah tema Satu Meja The Forum malam ini dengan sejumlah narasumber. Dari ujung sebelah kanan ada Mas Jarod Saiful Hidayat, Ketua PDI Perjuangan. Malam. Di sebelah kanan saya ada Mas Johannes Joko, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Malam, Mas Joko. Bang Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Malam, Bang Nurdin. Malam, Mas Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Malam, Mas Yandri. Dan pengamat politik Mas Ahmad Khoirul Umam. Malam, Mas Umam. Saya ke Mas Jarod. Mas Jarod, ini sebetulnya apa sih dasar Mas Sekjen Hasto Kristianto mengatakan tersandra dan ada kartu truf? Ini apa? Kartu truf apa dan siapa yang megang sebetulnya? Kok kita sekarang main kartu ini ya? Iya, aneh juga politik pakai kartu sekarang. Ya ini politik kartu-kartuan. Mas Budiman, saya dari premis dasar lebih dahulu. Ya, bahwa demokrasi itu tidak akan bisa berjalan tanpa partai politik. Oke. Jadi partai politik itulah pilar utama demokrasi. Oleh karena itu, partai politik itu harus berdaulat. Ya harus punya kedaulatan. Pemerintah itu tidak boleh mengintervensi kedaulatan partai-partai politik. Ini harus menjadi komitmen kita bersama. Baik saya, semua ketua partai, termasuk Pak Presiden, Mas Joko. Jangan kemudian kita terbiasa sekarang ini, apa yang di depan itu berbeda dengan yang di belakang. Yang di belakang apa? Tidak satunya kata dan perbuatan. Kata yang mana, perbuatan yang mana? Katanya pemerintah tidak intervensi. Emang intervensi? Bukti-bukti menunjukkan seperti itu. Misalnya? Begini, Pak Hasto itu sebetulnya punya niat baik. Kami mengapresiasi
apa yang disampaikan oleh Pak Hasto, ya. Jangan sampai ya partai diintervensi melalui model penyalahgunaan kewenangan dengan menggunakan politik hukum. Politik hukum. Ya, hukum dijadikan alat kekuasaan untuk mengontrol kekuasaan. Dari hasil penelusuran salah satu majalah mingguan itu jelas cetowol-wolol. Bagaimana hukum itu digunakan sebagai instrumen untuk menekan kekuasaan. Ini kalau menurut kami, kita itu abuse of power. Penyalahgunaan kekuasaan yang luar biasa. Dan itu dilakukan secara telanjang. Misalnya apa Mas Jarod? Begini, dari apa yang saya baca misalnya gitu ya, seorang Mensesnek misalnya menjadi kepanjangan tangan dari Pak Lurah untuk bisa melobi menekan ketua-ketua partai. Ya, ini terjadi. Apa yang saya baca di media Tempo yang terakhir ya. Oleh sebab itu, kalau menurut saya, apa yang disampaikan oleh Pak Hasto itu perlu diapresiasi di dalam rangka untuk memperkuat kedaulatan partai politik. Kami itu sangat menghormati Partai Golkar, misalnya Pak Nurdin Halid. Ya. Nah, Partai Golkar itu partai yang besar, yang kuat, yang dibangun dengan sangat sistematis dan mempunyai kader yang luar biasa besarnya. Mempunyai ketua umum Pak Erlangga Hartarto itu Menko Perekonomian yang berhasil. Bisa membawa Indonesia keluar dari pandemi COVID. Yang mengherankan kita, kok sampai misalnya partai yang besar dengan ketua umum yang luar biasa itu dikalahkan oleh kepala daerah yang baru 2 tahun, Joko. Artinya apa? Artinya diduga ada tekanan-tekanan ini. Diduga ada tekanan-tekanan ini, ada lobby-lobby ini, ya. Termasuk di Partai Amanat Nasional. Kami berkawan baik dengan PAN, ya. Tetapi PAN juga tidak berdaya. Apalagi itu semakin telanjang dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Rekayasnya luar biasa. Oleh karena itu, ini menjadi kritikan introspeksi kita semua. Supaya apa? Supaya betul-betul demokrasi itu. Mohon maaf saya harus ngomong apa adanya. Demokrasi itu kan prinsipnya oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi ketum yang dimaksud siapa sebetulnya? Yang tersandra kartu truf dipegang itu yang mana? Begini, demokrasi itu kan begitu. Meme-meme yang berkembang sekarang saya baca, saya kaget. Demokrasi itu dimimikan, ya, diplesetkan menjadi demokrasi dari istana oleh Pak Lurah untuk anak-anaknya Pak Lurah. Nah, ini Tapi masa sumbernya meme sih? Meme ini. Iya. Meme dari Jarod. Oke, bentar ya. Sebelum ke Mas Duni, saya ke Mas Joko dulu lah. Ini dari istana. Mohon maaf. Itu dari istana oleh Pak Lurah untuk anak. Gimana Mas Joko ngeresponnya dari pihak istana? Ya kalau dari kami selama ini kan tentu semua proses demokrasi ini kan harus kami kawal. Gitu. Tetapi ada satu proses, ada satu ranah di mana itu menjadi hak konstitusi masing-masing individu. Dalam hal ini misalnya Pak Presiden, putranya dan segala macam itu adalah ranah mereka. Begitu. Mereka itu siapa? Ya ranah individu Pak Presiden dan putranya. Begitu. Bukan ranah kami secara formal di istana. Oh, ini dilepas antara posisi istana dengan presiden? Karena memang selama ini tidak ada arahan apapun kepada kami di kantor staf presiden, karena yang ada arahannya adalah dikawal bagaimana proses pemilu dan pelaksanaan pemilu itu benar-benar bisa berkualitas dengan baik. Itu seluruh arahan baik dari Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko kepada seluruh tim, kawal dan komunikasikan dengan seluruh kementerian dan lembaga agar pemilu 2024 sesuai dengan arahan Bapak Presiden juga itu bisa berlangsung dengan baik. Maka semuanya disiapkan mulai dari anggaran. Walaupun kita tahu tahun-tahun lalu isu 3 periode muncul, isu perpanjangan lalu sekarang muncul dan segala macam. Tetapi kami yang sehari-hari yang ada di kantor staf presiden itu merasakan sekali bahwa ya ini kan panggung yang betul-betul kami koordinasikan, ya panggung betul-betul memastikan bahwa
proses demokrasi, konstitusi itu berjalan dengan baik. Kemudian politik identitas waktu itu Bapak Presiden meminta agar itu jangan sampai terjadi. Kemudian bagaimana pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan penuh kegembiraan, penuh keriangan. Jangan juga kalau ada luka itu makin dalam, kalau ada retak itu makin besar. Jangan, karena kenapa? Kondisinya adalah hari ini bangsa Indonesia itu sedang menghadapi satu, dalam konteks geopolitik adalah krisis pangan, krisis energi. Dalam konteks kesempatan ada bonus demografi. Tetapi kita juga menghadapi agenda konstitusi 5 tahunan. Ini yang harus kita. Aku minta jawaban Mas Joko pendek ya. 3 periode extended sama sekarang Gibran itu satu linear nggak sih? Kalau menurut kami nggak pernah ada arahan untuk mengamankan itu semua, nggak ada. Oh, nggak ada ya? Arahannya adalah jelas dan clear, pastikan bahwa seluruh perangkat-perangkat yang harus dilakukan untuk pelaksanaan pemilu 2024 itu berjalan dengan baik dan tersiap dengan baik. Baik, oke. Bang Nurdin, tadi kan betul Mas Airlangga atau Golkar itu memang tersandra dengan kartu truf. Jadi begini, demokrasi Indonesia itu dibangun di atas multipartai. Multipartai. Oleh karena itu, demokrasi yang baik adalah perlu ada kejujuran, sportivitas. Kejujuran, sportivitas. Sekalipun itu sulit terjadi karena politik identik dengan kepentingan. Kepentingan identik dengan kekuasaan. Disinilah kemudian dipermainkan oleh lobby-lobby politik. Nah, kalau apa yang dinyatakan sahabat saya, Mas Jarod, bahwa Pak Lurah ada intervensi, ada kartu dan sebagainya, sebetulnya mudah. Sebab yang dikatakan Pak Lurah itu kan Pak Jokowi. Ya begitu Mas Jarod. Betul. Ya. Itu kan kader partai PDIP kalau nggak salah ya. PDIP. Dan itu petugas partai. Petugas partai. Kalau petugas partai mudah sekali. Tinggal panggil sebagai petugas partai menyampaikan. Kenapa ada tekanan kepada atau mencampuri kedaulatan partai lain. Itu mudah sebetulnya. Dan kali dilakukan oleh PDIP kita support. Dan kita beri apresiasi yang sangat tinggi. Faktanya adalah bahwa Partai Golkar di dalam menetapkan setiap kebijakan, khususnya strategis, itu tidak mudah. Tidak ditetapkan oleh seorang Erlangga Hartarto. Jadi andaikan ini, saya yakin itu tidak benar. Andaikan pun ada kartu truf, dan itu kepada pribadi Pak Erlangga tidak akan mampu membawa pribadinya kepada Partai Golkar. Kenapa? Partai Golkar kolektif, kolegial. Setiap kebijakan sudah strategis, itu melalui mekanisme rapat pleno, kemudian konsultasi dengan Dewan Pakar, konsultasi Dewan Pembina, penasehat. Jadi itu adalah ada sebuah internal sistem dalam Partai Golkar di dalam memutuskan kebijakan yang strategis. Tapi kalau ada dugaan pernyataan Mas Jarod, kita hormat kalau itu bisa dilakukan internal partai. Karena itu sebetulnya kan internal partai PDIP. Nah misalnya sekarang ada isu bahwa Gibran dicalonkan karena sudah kuning, itu enggak. Ya. Jadi Gibran itu belum jadi kuning ya? Tidak jadi kuning. Tetap merah? Sampai sekarang Gibran tetap merah. Tetap merah itu PDIP? PDIP. Belum jadi Golkar? Karena yang merah ini belum menjalankan aturannya. Saya tahu di Mas Jarod itu kan punya aturan yang sangat ketat. Apalagi Ibu Mega saya ikut betul. Bahwa tidak boleh ada main 2 kaki, 3 kaki, keluar. Nah, dan aturan di PDIP pasti juga ada aturan bahwa tidak boleh melanggar aturan Munas. Aturan Kongres, aturan Kongres. Sama di Golkar. Nah, oleh karena itu maka sebetulnya sangat mudah internal partai PDIP diselesaikan secara internal, kita nggak boleh campur. Nah, gitu kan? Saya setuju dengan Mas Jarod bahwa kedaulatan partai tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Nah, ketika ada dugaan, ini kan dugaan nih, bahwa Pak Lurah mengintervensi, ya PDIP harus meluruskan. Karena itu petugas partai kan? Petugas partai. Nah, kalau petugas partai kan harus ikut yang menugaskan. Tidak boleh melanggar yang menugaskan. Oleh karena itu saya ingin nyatakan bahwa Gibran itu adalah belum menjadi kader partai Belum Golkar. jadi kader Golkar, tapi dicalonkan oleh Golkar. Kenapa Golkar mencalonkan? Itulah strategi. Strategi. Strategi Golkar dalam memenangkan pemilu dan pileg. Dengan mengorbankan Mas Airlangga sebagai... Tidak mengorbankan. Oh enggak ya? Airlangga sudah kita perjuangkan. Tapi Airlangga kan tidak bisa menentukan dirinya. Semua instrumen partai telah berjuang keras untuk memperjuangkan Airlangga sebagai cawapres. Kenapa? Sama dengan Mas Jarod bertebus, Mas Jarod bilang Partai Golkar adalah partai besar. Partai besar. Erlangga berhasil membantu Pak Jokowi keluar dari pandemi, pertumbuhan tercipta, sekalipun tidak semua negara seperti itu. Itu yang kita jual kepada Pak Prabowo. Termasuk mungkin kepada PDIP waktu itu. Tapi kemudian yang menentukan kan capresnya. Nah sama dengan sahabat kita dari PAN juga memperjuangkan Erick Thohir. Nah, jadi ini adalah Gibran itu diputuskan Partai Golkar melalui sistem. Melalui sistem Rapim gitu dan
Rapimnas ya? Dari bawah dulu. Oh, dari bawah dulu. Rapat pleno, rapat terbatas dulu, kemudian rapat pleno ke Rapimnas. Oh, Dan mengalahkan putusan Munas. Konsultasi tidak mengalahkan putusan Munas. Oh, enggak. Munas itu hanya menugaskan Pak Erlangga untuk menetapkan capres dan apapun cawapres. Baik. Mas Yandri, jadi kalau Mas Yandri lihat gimana? Apakah betul tadi apa yang dikatakan oleh Mas Jarod bahwa memang PAN juga kemudian tersandra dalam konteks kan mengusulkan Bang Erick Thohir, kemudian tiba-tiba lari kepada Gibran, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.